memasuki tempat itu, bahkan Rasulullah juga diingatkan supaya jangan ya, ke sana. Yang dari dalam tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Ya. Nah, untuk yang ada sekarang ini ya, memang banyak pro kontra di tengah masyarakat ya, terutama dalam hal beribadah ya. Jadi banyak seperti yang tadi disampaikan, banyak yang bilang ya ini nanti Allah yang ngatur kita punya mati segala macam ya. Namun di dalam agama kita pun diperintahkan untuk kita senantiasa berikhtiar ya. Kalau memang seperti itu ya nggak usah lakukan apa-apa, biar Allah yang ngatur semuanya. Jangan makan, jangan apa segala macam. Nah, dari nggak usah sini, cari duit, nggak usah bekerja. cari duit ya. Nah, ini kan memang dalam perintah agama Islam pun kita diperintahkan untuk senantiasa berikhtiar ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan dalam dengan agama dan himbauan pemerintah pun nggak bertentangan. Tidak bertentangan sebenarnya. Bahkan itu sebenarnya harus dilaksanakan. Dan dari Majelis Ulama Indonesia pun sudah ada fatwanya juga ya untuk menjalankan protokol kesehatan. Bahkan di awal-awal pandemi pun kita dilarang untuk masuk ke masjid dulu, sebaiknya beribadah di rumah masing-masing ya bersama keluarga. Kenapa? Karena mudaratnya ya, keburukan yang timbul jauh lebih besar daripada maslahatnya. Ya, dalam Islam pun dikatakan kalau mudaratnya jauh lebih besar, maka maslahat yang lebih kecil itu harus kita tinggalkan malahan. Ya, kayak kita harus menghindari mudarat yang jauh lebih besar yang akan timbul. Nah, saya rasa masjid-masjid yang ada terutama di Makassar ya, karena kami di Makassar ya, hampir semua itu sudah menjalankan protokol kesehatan dan sudah buka semuanya. Saya mengunjungi beberapa masjid ya, nah itu mulai dari ketika mau masuk ya, itu ada hand sanitizer atau pencuci tangan di depan masjid. Bahkan untuk orang Islam sendiri sebenarnya ini sudah bagus sekali, karena sebelum masuk masjid kan mereka berwudu dulu. Iya, betul. Ya, mencuci tangan ya, kemudian berkumur-kumur dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian di dalam masjid itu diatur sedemikian rupa ya, ada tanda kali bahwa itu jarak ya, tidak boleh ditempati saf ya. Jadi berjarak sekitar 1 meter tiap jemaah, dan jemaah itu tetap memakai masker. Kalau dulu mungkin kebiasaannya safnya itu harus rapat. Harus. Sekarang di masa pandemi, iya, ini sebenarnya nggak bertentangan dong. Tidak, karena sebenarnya meluruskan dan merapatkan saf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat, tapi bukan rukun wajibnya. Ya, bagian dari kesempurnaan. Nah, ini kemudian ketika ada suatu hal yang tidak membolehkan, maka ini boleh tidak dilakukan hal seperti itu. Nah, karena ini masa pandemi. Ya, dan ulama-ulama juga semua sudah memberikan fatwa. Bahkan ulama-ulama di Saudi sendiri semua kan di Masjidil Haram sendiri orang sholat itu dengan protokol kesehatan, berjarak dan memakai masker. Padahal dalam kondisi biasa itu tidak boleh dilakukan. Betul. Ya, memakai masker, bahkan orang yang bercadar kalau sholat kan harus buka cadarnya. Seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi pandemi yang ada sekarang, maka itu hukumnya boleh untuk dilakukan. Bahkan sholat pun harus dulu mungkin kalau biasa nggak pakai masker. Iya, masker tidak boleh malah. Sekarang tidak boleh. Sekarang boleh. Boleh pakai masker. Iya, boleh, karena memang ada situasi yang membolehkan untuk kita harus memakai masker kapan saja. Apalagi mungkin kalau masjidnya ini kan tertutup begitu ya. Dan menggunakan air conditioner. Apalagi kita tahu bahwa WHO pernah memperingatkan bahwa ada kemungkinan virus COVID-19 ini dalam bentuk aerosol berada di udara begitu. Betul. Jadi memang virus ini bisa bertahan beberapa saat di udara. Dan ini yang berbahaya sebenarnya. Makanya di tiap-tiap masjid itu diminta untuk mematikan air conditioningnya, itu memakai kipas angin dan membuka semua jendela dan pintunya. Seperti dan begitu selesai sholat langsung tinggalkan tempat ya, karena memang kita menghindari mudarat yang lebih besar. Seperti itu. Oke, Ibu Dokter Erwiani, ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa mungkin yang senantiasa ini harus disosialisasikan kepada umat, mungkin kepada warga Konghucu ini, supaya bagaimana kemudian supaya himbauan dari pemerintah tentang protokol kesehatan ini mungkin saat ini tagline-nya ingat pesan ibu begitu ya, senantiasa diterapkan begitu dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kurang lebih mungkin sejalan ya yang diungkapkan dengan Dokter Aziz tadi. Tentu saja di sini peran pemuka agama atau peran tokoh agama ini senantiasa mengingatkan kepada masyarakat, kepada umat itu untuk tetap mengingat
tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kalau umpama bisa juga saya sampaikan sedikit bahwa untuk beribadah di tempat ibadah, dalam hal ini tempat ibadah kami untuk agama Konghucu itu di Kelenteng. Itu sebelum masuk beribadah, memang sebelum pandemi pun itu diharuskan kita untuk membersihkan diri, cuci tangan. Jadi untuk hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi umat. Hanya saja perbedaannya adalah saat ini kita harus menggunakan masker. Kemudian sebelum naik ke lift, di tempat ibadah kami ada lift, itu diatur jaraknya, posisinya sedemikian rupa sehingga untuk meminimalisir kontak antar umat yang kebetulan ada di dalam lift tersebut. Terutama mungkin pada saat rame-ramenya gitu, atau gimana sekarang kondisinya begitu setelah setelah PSBB ini dibuka, sudah masa relaksasi begitu, kondisi Kelenteng gimana? Apa sudah mulai ramai atau seperti apa gambarannya? Iya. Jadi kalau untuk saat ini Kelenteng itu sudah dibuka memang untuk beribadah. Namun untuk beribadah yang dengan mendatangkan rohaniwan, kemudian dengan umat yang berkumpul dalam satu kesempatan dalam jumlah banyak itu belum. Jadi kami masih menerapkan sistem ibadah atau persembahyangan online hingga saat ini. Namun dengan kondisi Kelenteng yang memang sudah dibuka, tapi masih terbatas untuk yang mau bersembahyang sendiri. Misalnya datang masing-masing 1 orang, 2 orang, itu bisa. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Dokter Aziz, biasanya kan ada umat mungkin berpendapat bahwa ketika beribadah mungkin lebih afdol lebih ketika ibadah tersebut, maksudnya sholat 5 waktu katakanlah ini dilaksanakan di masjid begitu mungkin kan ketika di masjid kemudian banyak orang kemudian di rumah juga, nah mungkin perbedaannya ini bisa kalau di masa-masa pandemi sekarang ini jadi kalau masalah afdolnya sama-sama afdol cuma memang pahala yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah di masjid itu 27 kali lipat dibanding kalau kita sholat di rumah namun ada juga hal bahwa ketika kita terbiasa sholat di masjid, biasa melaksanakan amalan-amalan, kita akan dapat pahalanya pada saat itu, Tapi ketika kita menghadapi suatu hambatan, yang tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan hal itu, tapi kita sudah terbiasa dan rutin, maka insya Allah pahala yang sama akan kita dapatkan. Jadi ketika masa awal-awal pandemi, MUI mengeluarkan fatwa untuk tetap di rumah sholat karena mudarat yang sangat besar untuk semua umat kalau melaksanakan di masjid misalnya. Nah, bagi orang yang memang melaksanakan sholat 5 waktu rutin di masjid, insya Allah akan dapat pahala yang sama karena memang ada halangan yang membuat orang tersebut tidak bisa melaksanakan sholat. Lain halnya, saya lihat juga mohon maaf. Banyak ini yang berkuar-kuar ini justru orang yang tidak terbiasa sholat di masjid. Nanti pandemi baru mulai mau masuk masjid. Ini betul. Inilah masyarakat kita Jadi saya rasa kita tetap mendengarkan fatwa ulama-ulama kita Siapa sih kita ini Ulama itu belajar kitab sekian banyak sekian tahun. Bahkan ada sampai keluar negeri. Sampai keluar negeri. Kita ini siapa? Baca mungkin tuntunan sholat saja tidak tamat-tamat baca Al-Quran belum tentu sudah baca sama tafsirnya, apalagi belajar hadis. Nah ini kok menentang ulama misalnya Nah kalau misalnya untuk sekarang sangat jelas ulama di fatwa MUI dikatakan bahwa apabila daerah yang sudah hijau silahkan melaksanakan kembali Nah tapi karena perkembangan yang sekarang ini masyarakat ini dengan berbagai faktor ekonomi, kerinduannya sama masjid, semua mulai kembali seperti awal. Nah, karena hal-hal seperti ini, ada hal-hal yang tidak bisa kita abai melakukan. Protokol kesehatan itu 3M ini memang harus selalu kita terapkan memakai masker senantiasa, tentunya masker standar dan juga masker itu menutupi hidung, mulut sampai ke dagu. Ada orang saya pakai masker hidungnya terbuka, ada yang taruh di kepalanya. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau tidak ada pakai hand sanitizer. Bahkan penggunaan sarung tangan atau handscoon itu sebenarnya tanpa alasan yang jelas malah tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan Kenapa? Kalau masyarakat umum memakai sarung tangan kemana-mana ini,
Contoh dia ke mall, dia kemana-mana menyentuh semuanya. Betul. Dia bisa sentuh orang lain lagi nanti Sudah lengket. Bandingkan dengan orang yang tidak sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan. Nah, orang yang pakai sentuh ini kan dia tidak cuci tangan. Gitu loh. Dia saya pakai sarung tangan saya salaman sama orang. Nah terus habis salaman kan enggak cuci tangan. Betul. Lain dengan kita yang tidak pakai ya. Misalnya ada orang yang harus terpaksa kita cuci tangan salaman karena orang itu ngotot, ya silakan nanti kita tinggal semprot hand sanitizer misalnya. Ya, selalu bawa hand sanitizer ya. Nah, itu malahan. Kemudian menjaga jarak minimal sekitar 1 meter. Nah, seperti itu di masjid-masjid sekarang saya lihat jaraknya sudah alhamdulillah. Sampai 1 meter ya, paling yang ya sekitar setengah meteran, padahal memang biasanya kan di masjid sudah diberi tanda begitu ya. Ada tandanya, jadi ada tanda silang. Pokoknya ada beberapa, dan saya rasa ya alhamdulillah saya sangat bersyukur bahwa masyarakat apalagi pengurus masjid itu sudah mengerti semua dengan hal-hal seperti itu. Dokter Aziz, Dokter Erwin, ini saya juga tertarik, kemudian kebiasaan kita kan selalu salaman ya ketemu orang di masa pandemi. Cipika-cipiki gitu. Betul. Ini kan supaya lebih mengakrabkan diri, padahal kemudian di masa pandemi ini kan sebetulnya it's very danger, sangat berbahaya sekali. Sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan sekali. Nah, terkadang juga ketika selesai beribadah, di Dokter Erwin, Dokter Aziz, terkadang kita kan juga sering bersalaman begitu. Mungkin ketika bersalaman ini ya, mungkin oke lah bersalaman ya, terasa. Tapi ketika bersalamannya ini langsung menggunakan sanitizer di seseorang kan terkadang ada perasaan nggak enak gitu. Wah, ini lu lihat gimana, ini penuh apa ya? Ada triknya itu. Ada triknya. Mungkin Dokter Erwin mungkin biar kebiasaan seperti ini seperti apa mungkin melihatnya? Kalau dari kami dari agama Konghucu, memang untuk mengucapkan salam itu bahkan sebelum pandemi pun itu kita punya cara bersalam. Jadi caranya dengan sikap pai. Mengepal tangan ya. Tanpa bersentuhan sebetulnya. Tanpa bersentuhan. Jadi memang sudah sejak sebelum pandemi pun untuk bersalam di tempat ibadah seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan untuk mengucapkan salam ya dalam agama Konghucu, disesuaikan dengan umurnya. Jadi untuk yang usianya lebih muda itu namanya sikap Kongso. Jadi itu posisi tangan di depan dada. Ditekuk ya. Depan dada. Kemudian untuk yang kira-kira sebaya itu ada namanya sikap pai. Jadi sikap pai itu di sini. Jadi kalau mungkin pernah lihat film-film kungfu kurang lebih di depan wajah gitu. Ya, kalau di depan wajah berarti ya kurang lebih umurnya seumuran lah. Setara ya. Kurang lebih ya mungkin beda 1 tahun 2 tahun masih boleh lah. Nanti kalau umpama kita lihat ini kayaknya sepuh nih atau ini yang orang-orang tua kita nih. Itu untuk mengucapkan salamnya itu dengan menggunakan sikap I, jadi di atas. Jadi ketika bertemu dengan katakanlah rohaniwan yang usianya lebih senior dari kita, biasanya kami langsung mengucapkan salam kebajikan. Nah, dari beliau membalas dengan sikap Kongso. Oh iya, salam kebajikan. Gitu. Jadi itu memang sudah sejak awal sudah diterapkan seperti itu. Tapi soal jarak ini kan biasanya agak dekat gitu ya. Tidak juga. Enggak juga ya. Tidak juga, bisa dari jauh pun seperti jarak antara saya dengan kita. Jadi masih bisa ya. Seperti itu. Bahkan dari kejauhan pun kita kan sudah bisa saling melihat, saling menyapa. Seperti itu. Cuma memang kita di Indonesia ada kebiasaan untuk rasanya tuh ikatan emosionalnya lebih terasa ya saat ketika kita bersentuhan, salaman, bahkan merangkul ya, kemudian cipika-cipiki itu rasanya beda ya. Tapi di era pandemi ini ya kita kembali lagi sama-sama saling menjaga ya, seperti itu. Biasanya habis sholat seperti itu dokter. Kalau di agama Islam salaman itu bukan kebiasaan, tapi memang ada hadis yang mengatakan bahwa ketika 2 orang muslim bersalaman maka akan gugur dosa di antara keduanya. Jadi memang fadilahnya sangat besar. Apalagi sekali. Setelah sholat gitu ya. Ya, kalau setelah sholat itu masih pro kontra ya. Yang jelas hukumnya itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah, ada sebenarnya trik untuk menghadapi itu. Terkadang kan kita orang mau salaman, kita ulurkan tangan begini, mereka masih nyerang aja gitu kan. Masih nyerang aja. Kalau saya ambil tangannya, kemudian saya keluarkan hand sanitizer, tangannya duluan yang saya semprot. Tangan tak, siapa tahu saya tularkan virus ke kita. Ya, jadi kita menunjuk diri kita. Saya lebih rentan dari kita. Jadi tangannya dulu supaya dia tidak tersinggung. Karena kalau tangan kita yang duluan disemprot, bilang ngapa min ya? Dikira saya virus apa? Tapi triknya dia dulu. Pak, siapa tahu saya tularkan virus ke kita. Apalagi saya orang rumah sakit. Ya, saya hampir tidak pernah menghadiri lagi acara-acara pengantin ya, bahkan di keluarga sampai dibilang sombong. Pada akhirnya mereka ketemu sama saya cuma bilang,
mohon maaf, saya ini masih ke rumah sakit tiap hari, ya. Kita mungkin tinggal di rumah. Kalau saya datangi kita, ya, ada kemungkinan saya yang menularkan, pembawa virus ke kita. Jadi saya hindari, saya mohon maaf. Itu mereka malah menjauh, enggak usah datang kalau begitu, katanya. Ya, jadi itu triknya kalau salaman, kalau saya semprot duluan tangannya. Cara halusnya. Karena kalau kita semprot duluan kita tersinggung orang. Itulah adat ketimuran kita sebenarnya. Iya. Baik, pendengar, mungkin Anda boleh bergabung ya dengan diskusi kita pada pagi hari ini, bagaimana peran pemuka agama dalam memberikan sosialisasi masa pandemi COVID-19 ini. Ya, lewat telepon 3621853, 3621853 atau lewat SMS WhatsApp 0811 400 222, 0811 400 222, telepon 3621853. Nah, kita tahu bahwa saat ini mungkin sudah banyak masyarakat yang kalau mungkin disuruh tinggal di rumah bilang bosan ya, mungkin betul. Di rumah kita mau makan apa kalau kita nggak keluar begitu cari makan. Nah, sehingga terkadang keluarlah mungkin perkataan yang mengatakan bahwa kita serahkan saja sama Yang Maha Kuasa kehidupan kita ya. Jadi kalau kita nggak punya mungkin biasa abai untuk menggunakan masker, berdekatan, mungkin kalau sudah saking asiknya begitu bekerja ya. Nah, mungkin bagaimana bisa meluruskan hal-hal yang seperti ini, persepsi-persepsi yang timbul di masyarakat yang seperti ini, dong? Ya, jadi begini, di awal masa pandemi ketika orang masih berdebat lockdown segala macam pada akhirnya negara kita memilih istilah baru PSBB ya. Sebenarnya lockdown itu kalau dilakukan 2-4 pekan saja itu akan melemahkan virus selemah-lemahnya ya, tapi itu bukan menjadi pilihan. Sudahlah ya. Nah, kalau yang seperti ini sekarang ini kita tidak bisa lagi menahan masyarakat untuk tidak berada di rumah ya. Dengan alasan pekerjaan yang memang sekarang resesi ekonomi tidak bisa dihindari karena hal ini ya. Nah, kalau saya kepada masyarakat ya, bahwa jangan cuma memikirkan diri kita sendiri saja ya, pikirkan orang-orang yang di rumah, orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, orang tua kita ya. Karena jangan berpikir ya, karena ada juga mitos di masyarakat, anak-anak ini lebih kuat imunitasnya dari kita. Nah, itu mitos yang salah untuk COVID. Semua sekarang sama rentannya, bahkan lebih rentan anak kecil dan orang tua. Maka dari itu kepada semua masyarakat, kalau saat ini kita tidak bisa melakukan, silahkan. Tapi ingat, ada 3 hal jangan pernah kendor. Ya, jangan pernah kendor. Pakai masker yang benar, ya, dengan standar yang benar, ya. Kemudian rajin-rajin cuci tangan, ya, dan juga jaga jarak. Karena klaster-klaster bermunculan. Kalau kita ingat, mungkin saya ingatkan yang terkenal klaster kapurung di Parepare, ya, masih ingat ya? Nah, itu mungkin bulan-bulan 5, bulan 6 ya. Mereka berkumpul makan sama-sama, semua terjangkit. Di situ jangan meremehkan hal-hal seperti ini. Kemudian rajin berolahraga, ya, rajin berolahraga supaya imunitas tubuh kita naik. Ya, nanti kita bahas masalah vaksin kalau ada yang mau bicara masalah vaksin. Apa benar itu berguna atau tidak? Ya, seperti itu. Mungkin Dr. Erwin mungkin ditambahkan, Dr. Erwin, bagaimana ini terkait dengan masyarakat yang terkadang berpersepsi mengatakan bahwa ada Tuhan yang sebetulnya melindungi kita. Jadi nggak perlu proteksi apa-apa lagi begitu. Sebenarnya sih kalau kita mau kembali ya berbicara mengenai spiritualitas, kemudian kita berbicara mengenai sisi ketuhanan. Nah, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu menurunkan ilmu dan akal bagi manusia, sehingga bagaimana manusia ini mengetahui bahwa ternyata ada yang namanya virus COVID-19. Ya, kemudian Tuhan juga yang memberikan kita akal, memberikan kita ilmu bahwa dalam penyebaran virus COVID-19 ini, yaitu dengan katakanlah dengan droplet, sehingga kita harus memproteksi diri kita seperti itu. Jadi saya mengutip salah satu ayat ya dalam kitab suci agama Konghucu, dikatakan jika seseorang itu sungguh beriman dan ingin menjalankan suatu jalan kebajikan, dia pasti akan menjalankan firman dengan baik, dan dalam hal ini dia tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring retak. Ya, jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan ilmu, memberikan akal, dan melalui para ahli yang juga dikaruniai pengetahuan oleh Tuhan bahwa inilah virus yang ada
inilah caranya bagaimana kita bisa mencegahnya, meminimalisir penyebarannya. Nah, kita sebagai manusia tentu kembali bahwa oh ya, ternyata ini adalah sesuatu yang memang menjadi karunia Tuhan, pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan, dan kita sebagai manusia ini tentunya harus lebih aware, harus lebih waspada lah dengan melihat keadaan ini, ya, dengan kesadaran bahwa ketika saya melakukan hal-hal untuk menjaga keberlangsungan hidup, dalam hal ini keberlangsungan hidup berarti keberlangsungan hidup kita untuk menjalankan ibadah tentunya. Ketika kita sakit, tentu saja ada kewajiban ibadah yang tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Kemudian keberlangsungan ekonomi, bagaimana dalam hal ini kita memproteksi diri kita, keluarga kita, orang lain, dengan menjalankan protokol kesehatan agar apa? Agar roda perekonomian ini tetap bisa berputar. Karena apa? Ketika pandemi ini semakin merebak dan tidak ada redanya, tentu saja akan ada sendi-sendi perekonomian yang katakanlah akan mengalami kelemahan di situ. Dan itu bukan hanya melibatkan diri kita saja, itu juga akan berimbas kepada orang lain. Kalau mungkin dilihat dari sisi psikologisnya, mungkin background Anda ini kan sektor kejiwaan begini. Di masa pandemi ini kan mungkin ada yang masyarakat terkadang merasa stres begitu ya, sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya saya ini adalah orang yang beragama begitu, sehingga mungkin lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga ini kemudian membuat mereka terkadang merasa depresi begitu. Gimana mungkin penjelasannya? Ya, kalau kita berbicara mengenai suatu kondisi stres, jadi ketika mengalami suatu stres ada tahap-tahapan. Ketika seseorang mengalami stres, termasuk diantaranya katakanlah ketika misalnya ada masyarakat yang mengalami kedukaan. Jadi stresnya itu ada yang pertama itu dikatakan sebagai tahap denial. Jadi dia masih menyangkal, enggak nih, kayaknya enggak betul ini kayaknya konspirasi nih. Itu masuk di fase denial. Kemudian ada fase kedua yang itu dikatakan sebagai fase anger atau marah. Nah, saat dimana katakanlah, tentu saja ini tidak semua ya, ada mungkin oknum-oknum yang sudah deh, bosan deh dengan PSBB. Nggak usah deh, saya sudah bosan, saya mau keluar. Itu anger, dia menunjukkan suatu respon-respon kemarahan seperti itu. Nah, setelah melewati fase itu, akan masuk ke fase yang berikutnya, ada namanya bargaining, tawar-menawar. Jadi iya sih, pakai masker sepertinya tidak rugi juga ya. Pakai masker sepertinya asik-asik saja, tetap bisa gaul juga, tetap bisa stylish ya. Apalagi sekarang maskernya sudah banyak pernak-perniknya, bermacam-macam dengan segala macam model ya. Ada yang batik, ada yang pakai payet-payet segala macam. Nah, dari itu sudah masuk ke fase bargaining. Tawar-menawar. Iya, tawar-menawar. Terus nantinya akan berujung pada suatu acceptance. Jadi tapi sebelum itu memang bisa saja ada yang melewati yang namanya suatu fase depresi ya. Seperti itu baru nanti akhirnya masuk ke dalam fase acceptance atau penerimaan. Dan kita berharap sih semua masyarakat saat ini sudah sampai pada tahap itu, tahap acceptance itu. Dan ketika mungkin kita berada di fase-fase seperti ini, depresi ini kan mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa sebagai orang beragama, ini kan merupakan sebuah jalan begitu ya. Akan memberikan tentunya kita sebagai orang yang percaya keagungannya Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan petunjuk begitu. Bagaimana bisa keluar dari kondisi-kondisi sulit seperti ini. Gimana, Dok? Ya. Jadi ikhtiar dan tawakal itu memang harus jalan beriringan ya. Apalagi kita di umat muslim ini minimal 5 kali sehari kita sholat ya, bermohon kepada Allah. Karena memang virus ini asalnya dari Allah, insya Allah yang akan memusnahkan dari Allah juga. Ya, jadi bagaimana ketika kita sudah melakukan usaha-usaha ya, termasuk memakai masker segala macam ya, kita tinggal tawakal kepada Allah. Ya, sambil berdoa terus menerus. Nah, ini akan menghilangkan depresi ya. Saya kira jalan keluarnya sudah ada di kitab Al-Quran semuanya ya untuk umat Islam. Jadi sudah tidak ada yang sebenarnya yang harus dikhawatirkan. Makanya saya selalu katakan untuk COVID-19 ini ya, tetap waspada dan mawas diri, tapi kita jangan panik juga. Ya, masyarakat ada yang panik, ada yang malah tidak peduli lagi dengan hal ini. Saya rasa begitu. Jadi semua kembali ke agama dan bermohon kepada Allah supaya secepatnya virus ini bisa diangkat dari muka bumi ini, sambil terus kita melakukan ikhtiar-ikhtiar. Ya, ada yang bergabung lewat sosmed ini dari Asdar di Jeneponto. Gimana dengan sholat Jumat, Dok? Sholat Jumat itu kan wajib dan laki-laki diwajibkan sholat Jumat di masjid. Nah, awal-awal COVID tidak sholat Jumat di masjid. Beberapa minggu bahkan tidak ada yang sholat di masjid. Apa itu dikatakan kafir? Ya, saya rasa ya
kita berlandaskan pada ulama-ulama kita. Saya kembali lagi ya, Majelis Ulama Indonesia bahkan yang menghimbau untuk daerah-daerah yang merah saat itu supaya tidak melakukan sholat masjid dulu, sholat Jumat, bahkan sholat 5 waktu di masjid ya, karena memang yang saya katakan tadi yang asalnya wajib jadi boleh menjadi bisa tidak dikerjakan apabila ada hal-hal alasan yang membuat kita tidak melakukan. Jangankan virus ya, kita takut saja bahwa kalau kita ke masjid itu ada bahaya yang mengancam untuk kita pribadi, maka kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Silakan jangan ke masjid ya. Misalnya kita takut bahkan hujan keras dan petir saja ya, sama Rasulullah itu kalau yang seperti ya bisa dijamak sholat kita untuk tidak ke masjid misalnya, itu dibolehkan. Seperti jadi agama ini tidak menyulitkan umatnya sebenarnya ya. Jadi kita berpedoman aja sama pedoman fatwa-fatwa ulama kita yang seperti saya bilang tadi, mereka sudah mempelajari semua kitab Al-Quran, mereka sudah kaji habis segala macam ya, kita ikut dengan fatwa ulama kita. Jadi kalau ulama kita bilang silakan jangan dulu sholat Jumat ya, kita sami'na wa ta'na, kita ikut saja seperti itu. Kalau kewajiban ke kelenteng seperti apa, Dr. Erwin? Kalau untuk kewajiban ke kelenteng, jadi dalam agama Konghucu itu ada beberapa persembahyangan ya. Jadi untuk persembahyangan itu bisa saja ada yang dilakukan di rumah. Jadi bagi mereka yang punya altar para suci, altar Tuhan, itu bisa saja melakukan di rumah. Nah, untuk persembahyangan itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi ada bersembahyang kepada Tuhan, kemudian ada bersembahyang kepada leluhur ya. Biasanya untuk bersembahyang kepada leluhur ini bisa dilakukan di rumah. Kemudian ataukah dikatakanlah rumah abuh atau rumah marga, itu bisa. Untuk kewajiban bersembahyang di kelenteng tentu ya rasanya secara psikologis kita ya, dan rasa kedekatan kita itu dengan Tuhan, dengan semua para suci itu rasanya memang terasa lebih dekat ya pada saat kita berada di tempat soulnya itu dapat mungkin. Soulnya dapat, feel-nya dapat. Iya. Namun pada keadaan pandemi tentu saja ada hal-hal yang istilahnya bisa kita sesuaikan. Kita bisa sesuaikan. Jadi misalnya biasanya kita bersembahyang di kelenteng bersama-sama bersama dengan rohaniwan, kemudian beberapa umat-umat yang lain yang jumlahnya juga banyak. Untuk saat ini bisa saja kita datang bersembahyang tidak bersama-sama, jadi datang sendiri-sendiri bisa. Tapi tentu saja dengan tetap tidak berkerumun, tetap jaga jarak, kemudian memperhatikan protokol kesehatan pada saat di kelenteng itu. Baik. Ini ada yang nanya soal vaksin nih, ya. Dok, dia tahu bahwa ini kan mungkin akan memulai sebuah tahap baru lagi karena uji coba vaksin di Indonesia kan sudah dilakukan begitu ya di beberapa kali, dan konon kabarnya ini sudah tahap akhir. Nah, ini ada yang bertanya ini. Nah, mengenai vaksin, ada yang mungkin takut sudah diuji coba, sudah dan cocok, tapi mungkin akan mempertanyakan kehalalan dari vaksin tersebut. Mungkin ini masih masih takut mungkin dengan peristiwa-peristiwa lalu bahwa ada isu bahwa vaksin dulu ini nggak halal begitu. Ada kemudian enzim-enzim yang kemudian ini nggak halal bagi umat Muslim, misalnya seperti itu. Gimana mungkin Dokter Aziz? Ya. Jadi kalau masalah kehalalan ya, dalam agama Islam itu ada yang namanya situasi emergensi ya. Hal-hal yang haram ya, kalau kita tidak ada pilihan lain maka itu dibolehkan ya. Termasuk misalnya vaksin. Kalau memang ya saya tidak tahu ya apakah ini halal atau haram untuk vaksin dipakai sekarang, tapi menurut info sih tidak ada masalah ya. Bukan berasal dari bahan-bahan yang tidak halal ya. Jadi misalnya salah satu contoh, kita berada di satu daerah di hutan, mungkin tidak ada makanan lain yang kita jumpai hanya makanan yang haram saja. Misalnya ya mohon maaf ya, kalau di Muslim itu kita babi itu haram ya. Kita cuma dapat babi, maka silakan dikonsumsi babinya, tapi jangan konsumsi secara berlebihan. Ambil sepantasnya untuk supaya kita bisa bertahan hidup. Demikian juga vaksin ini. Kalau memang ya, saya sudah tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan lain, maka inilah yang silakan memakai vaksin tersebut. Nah, vaksin ini kan sebenarnya yang hal seperti ini
dalam dunia kesehatan kedokterannya harus melalui uji klinis empat tahap ya. Saya mungkin masih sementara ke arah sana ya, baru bisa disahkan untuk dipakaikan ke orang, ke manusia. Ya, jadi 4 tahap ini yang harus dia. Kalau di Indonesia bahkan MUI pun harus terlibat begitu ya? Iya, untuk kehalalannya memang harus untuk MUI ya. Kemudian baru bisa kita laksanakan. Tapi banyak hal yang sebenarnya yang harus diluruskan tentang vaksin ini ya. Di masyarakat kita lagi nunggu nih vaksin ini. Begitu ada vaksin kita akan bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Betul. Pemahaman ini. Jadi pemerintah juga ketika misalnya melemparkan vaksin ya, berilah penjelasan kepada masyarakat ya. Jadi pemberian vaksin ini bukan berarti dia bebas kemana-mana, bebas tidak memakai masker ya. Di saat ini orang yang pernah COVID-19 ya masih ada lagi yang kena kembali. Ya, jadi dia sudah pernah kena, yang kita harapkan. Jadi penyintas masih ada kemungkinan kena lagi. Masih ada, bukan kemungkinan, memang ini yang terjadi. Ya, ada orang-orang yang terkena dan ini banyak kasus yang terjadi. Ya, yang penyintas ini bisa kembali terpapar lagi dan positif kembali, bahkan bisa lebih hebat. Seperti itu. Nah, jadi sedangkan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Nah, orang penyintas ini sudah pernah kena yang virus yang kuat. Dapat lagi, kok tidak bisa dihadapi? Ya, padahal logikanya bahkan cenderung lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Padahal logikanya, logikanya orang yang sudah pernah kena, taruhlah misalnya kayak cacar ya, kita waktu kecil sudah pernah kena cacar, ya tidak lagi kena. Seperti itu. Tapi ini tidak. Ya, nah, sedangkan virus ini, vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Ya, orang penyintas ini sudah pernah kena virus yang sebenarnya. Ya, logikanya itu orang yang penyintas ini sudah tubuhnya sudah mengenali virus ini dan sudah tahu cara menghadapinya. Inilah yang diharapkan dari vaksin sebenarnya. Jadi diberikan virus yang lemah supaya tubuh kita membentuk antibodi terhadap virus ini sehingga ketika nanti ada virus ini maka tubuh kita akan bisa menghadapinya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi vaksin ini akan berguna untuk membantu kita. Tetap pasti berguna dan ini kita harapkan akan cepat ditemukan, akan cepat bisa turun ke masyarakat ya. Tapi ya ini memang membantu. Ada kebiasaan-kebiasaan sampai tubuh kita bisa yang membentuk yang namanya herd immunity. Ya, imunitas dalam tubuh kita itu tumbuh sendiri. Ya, sekitar tahun 1900 ya, yang namanya flu Spanyol waktu itu, dia membunuh juga banyak ratusan jutaan orang yang meninggal. Itu kebiasaan pakai masker itu sampai 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun, sampai tubuh kita bisa mengenali virus ini dan bisa menghadapinya seperti layaknya virus yang ada sekarang ini, virus flu yang ada sekarang ya. Jadi kalau kita kena flu kan biasa aja. Ya, kalau orang barat itu kena, langsung bisa mati itu. Tapi tubuh kita tidak. Ya, nah inilah yang dinamakan herd immunity. Diharapkan dengan vaksin ini ya akan membantu tubuh kita untuk cepat membentuk yang namanya imunitas dalam tubuh kita. Nah, sebelum itu terbentuk, walaupun kita sudah divaksin, saya rasa kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak tetap harus kita terapkan. Mungkin beberapa lama, 2 tahun atau lebih, saya tidak tahu. Ya, tapi itu harus tetap diterapkan. Sampai kita yakin dan pasti dengan pengalaman-pengalaman yang ada, mungkin ada penemuan dari dunia kesehatan atau kedokteran yang menyatakan, oke, sekarang kita sudah bisa, baru kita lakukan bersama-sama. Nah, ini yang harus betul-betul ditanamkan sama masyarakat, karena dalam pikiran masyarakat ketika vaksin sudah ada, maka kita akan normal life again. Padahal yang kita harapkan adalah new normal life. Beda loh itu. New normal life dengan normal again. Normal life again. Seperti itu. Yang kita harapkan adalah new normal life. Jadi new normal life itu apa? Hidup dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Banyak nih sekarang ini pandangan masyarakat skeptis nih, Dr. Erwin, mengenai mengenai vaksin ini begitu. Mungkin di masa-masa pandemi mungkin pandangan-pandangan masyarakat terutama kepada pemerintah cenderung lebih skeptis begitu. Betul, ya. Mungkin kurang kepercayaan. Nah, ini kemudian bagaimana dari pemuka agama ini supaya lebih memberikan pemahaman bahwa ayo kita lebih percaya kepada pemerintah kita, karena kita sebagai orang beragama pasti percaya bahwa pemerintah itu adalah utusan Tuhan di muka bumi ini.
Saya pribadi percaya hal itu. Gimana mungkin Dokter Erwin? Iya, makanya itulah betul sekali ya yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa memang ketika vaksin ini sudah ditemukan, kemudian bagaimana sikap masyarakat menyikapi segala apa yang menjadi himbauan pemerintah, itu tetap memang harus kita laksanakan ya, himbauan pemerintah itu untuk ingat pesan ibu. Nanti ada yang berpikiran bahwa apa dong gunanya vaksin kalau kita masih tetap pakai masker begitu. Ini dia. Kalau dibilang apa gunanya kita pakai masker meskipun sudah punya vaksin, nah itu sama saja sih seperti katakanlah begini, kita mengenakan kita mengenakan pakaian lengkap. Katakanlah tapi nggak ada kancingnya mungkin. Ya, jadi mengenakan pakaian lengkap tapi kita tidak menjaga diri kita dari katakanlah misalnya kita mengenakan pakaian yang bersih ya, tapi kita tidak menjaga diri kita dari misalnya kita pergi bermain kotor, katakan saya tidak mungkin mau bisa kena mencegah kuman. masuk angin lah gitu. Saya tidak mau kena kuman nih, saya tidak mau kena kuman gitu ya. Saya sudah pakai baju. Nah, tapi pada saatnya nanti kita bilang, oh saya pergi main-main saja deh, dibecek-becek tidak apa-apa, karena saya sudah pakai baju, padahal tidak juga. Ya, kita tentu tetap harus meskipun sudah mendapatkan vaksin, tetap juga kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan itu, ya, seperti itu. Iya, bagaimana Dokter Aziz mungkin memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat kalau kemudian kepercayaan kepada pemerintah ini kita harus serahkan sepenuhnya begitu ya, supaya jangan kemudian dikit-dikit masyarakat wah ini pemerintah apalagi nih kok vaksinnya kita sudah divaksin tapi masih pakai masker begitu, kok vaksinnya ini ada yang dibayar, ada yang dikasih secara gratis, ada yang enggak begitu. Ya, jadi saya rasa memang kepercayaan kepada pemerintah untuk hal ini harus pulih ya. Dan juga dari pemerintah juga harusnya mengimbangi itu dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Ya, jadi ini terkadang juga memang dari pemerintah sendiri hari ini bikin statement A, besok bikin statement B, seperti itu. Saya rasa ketika pemerintah secara kompak mulai dari atas ke bawah, ya dengan pernyataan-pernyataannya, ya. Insya Allah one statement. Ya, one statement aja, jangan mencela-mencela misalnya. Saya rasa dengan seperti itu, maka masyarakat akan patuh, ya, dan juga para pemuka agama memang harus ikut andil yang besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, apalagi dalam hal kesehatan COVID-19 ini yang sangat-sangat penting sekali demi kelangsungan hidup dari masyarakat kita semuanya, seperti itu. Oke. Ini ada yang tanya dari Ranasari ya, apakah mengenai pemulasaran jenazah COVID-19 dibenarkan dari segi agama dan mengenai pikiran masyarakat ya, stigma masyarakat tentang pokoknya kalau masuk rumah sakit nah meninggal pasti divonis COVID-19. Ya, jadi begini. Banyak yang menyatakan bahwa ini konspirasi ya. Kalau ini suatu konspirasi oleh orang medis, maka kenapa kami mengorbankan ratusan dokter dan para medis harus meninggal gara-gara itu? Dan kalau ini juga ada salah satu menteri waktu itu bahwa satu pasien sekian ratus juta untuk biaya COVID. Nah, yang disalahkan dokter dan para medis. Padahal ini sampai sekarang saya juga tidak pernah lihat itu. Saya ini dokter dan terlibat. Ya, kalaupun ada, alhamdulillah. Ya, katanya di beberapa tenaga kesehatan kita, terutama adik-adik kita yang terjun langsung di residennya sudah terima, alhamdulillah. Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan dan tidak sebanding resikonya. Iya, resikonya, dan tidak sebanding dengan apa yang biasanya kami dapatkan sebelum COVID ini. Seperti itu. Jadi saya rasa memang ini harus diluruskan ya, apalagi masalah pemulasaran jenazah ya. Saya rasa pemulasaran jenazah itu ini melibatkan semua
unsur-unsur pemuka agama ya. Misalnya kalau di agama Konghucu maka dengan tata cara Konghucu ada orang-orang dari Konghucu rohaniawannya ya. Kalau umat Islam ya ada ustadznya ya, dan mereka itu memang diawasi ya, diawasi. Cuma kemudian ada yang bilang kenapa masih pakai baju segala macam. Nah, ada beberapa hal memang yang sudah kita komunikasikan ke ulama-ulama, majelis ulama bagaimana dengan hal itu, dan itu dibolehkan ya. Yang penting misalnya ya kalau tidak bisa dikasih berwudu ya ditayamumkan kemudian disolati seperti itu. Dan itu sesuai dengan standar dan protokol yang dilaksanakan seperti itu. Masyarakat kan mungkin apa ya Dr. Erwin, ketika ada hal yang seperti mungkin menstigmakan begitu ya, bahwa ini orang COVID begitu, ketika masuk di dalam rumah sakit, ketika meninggal begitu, langsung di-COVID-kan. Apa sih yang sebetulnya terjadi di masyarakat? Nah, sesungguhnya yang terjadi kan ketika seseorang itu masuk ke rumah sakit, tentu kan ada gejala-gejala ya yang dapat diidentifikasi, yang dapat dinilai, dievaluasi oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, untuk menentukan seseorang itu COVID, tidak serta-merta dengan hanya melihat gejala itu. Akan ada step-step pemeriksaan yang dilakukan, misalnya dengan melakukan pemeriksaan swab PCR, kemudian juga dengan melakukan pemeriksaan fototoraks, CT scan, dan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang untuk menunjang penegakan diagnosis tersebut. Nah, memang dalam beberapa kejadian ada yang hasil swabnya itu katakanlah terlambat keluar ya. Nanti pasiennya telah dimakamkan, telah meninggal. Baru hasil swabnya keluar. Tetapi tentu saja untuk menentukan bahwa orang ini kita makamkan atau kita pemulasaran jenazah ini secara COVID, tentu itu ada standarnya. Artinya sudah ada memang kriteria-kriteria yang dinilai oleh tenaga kesehatan di rumah sakit yang dipenuhi sehingga dia kita makamkan secara COVID. Nah, untuk pemulasaran jenazah juga itu tidak asal-asalan, karena dari pemerintah, dari Satgas COVID itu sudah berkoordinasi. Ini nggak asal memakamkan begitu tidak ya? Tidak asal dimakamkan, tapi sudah berkoordinasi dengan para pemuka agama, dengan para rohaniawan ya, bahkan ada dilakukan pertemuan untuk membahas bagaimana sih kalau umpama dari cara pemakaman Muslim bagaimana, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu bagaimana. Jadi semua sudah ada standarnya, dan yang menjadi narasumber di situ adalah rohaniawan juga dari organisasi keagamaan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk pemulasaran jenazah itu akan sesuai dengan standar dari masing-masing agama. Karena mungkin katakanlah ada yang meninggal dari Konghucu begitu. Pasti nanti akan dipanggil ya. Rohaniawan dari Konghucu. Seperti apa sebetulnya ini proses pemakaman? Saya tambahkan sedikit ya. Saya kebetulan ketua Satgas di wilayah Sulsel Bar. Dan juga anggota Satgas Provinsi Sulsel dan Makassar ya. Di rumah sakit juga saya menangani yang seperti ini. Saya mau luruskan sedikit mengenai di-COVID-kan ya. Masyarakat yang berpikir di-COVID-kan karena katanya dananya besar. Ini tidak gampang. Jadi ada beberapa kriteria dan melalui beberapa tahapan verifikasi sampai dinyatakan bahwa betul orang ini bisa dibayarkan sesuai dengan dana COVID. Ya, jadi ada beberapa yang tertolak. Ya, misalnya tes swabnya harus ada. Ya, kemudian misalnya laboratorium dengan toraksnya. Ya, jadi tidak gampang. Kemudian standar internasional yang mengatakan ya bahwa ketika orang meninggal ya dan dari gejala klinis dan pemeriksaan misalnya fototoraksnya, laboratoriumnya itu menunjang walaupun swabnya belum keluar, maka wajib harus dimakamkan secara COVID, ya protokol COVID, ya. Nah, kemudian apabila keluar swabnya belakangan dan dinyatakan negatif, maka itu tidak ada masalah. Itu standar internasional, harus makan secara COVID, ya. Jadi jauh lebih baik kita melaksanakan COVID daripada nanti dia positif dan kita tidak laksanakan itu. Nah, maka itu kan jauh lebih berbahaya. Satu hal lagi, iya, satu hal lagi. Awal-awal COVID sebenarnya tidak ada yang melarang ya orang COVID ini dimakamkan di pemakaman umum. Tidak ada. Apa yang membuat kemudian pemerintah
Sulawesi Selatan membuat pembukaan khusus karena penolakan masyarakat sendiri. Betul. Masyarakat yang menolak. Yeah. Ya, jadi saya ingatkan kembali ini. Saya mengikuti dari awal sampai sekarang. Ya, ketika itu protokol COVID dijalankan, ya, dibungkus berapa lapis dengan plastik, kemudian disemprot, kemudian kalau orang Islam disolati, demikian juga kalau agama lain dengan rohaniawannya yang menuntun segala macam. Yeah. Kemudian dipetikan. Padahal dalam agama Islam itu tidak ada orang main peti-peti. Yeah. Nah, dalam hal ini dibolehkan. Ya, dipetikan, silahkan bawa pulang untuk langsung dimakamkan. Tapi jangan singgah, jangan buka ini peti. Yeah. Ya, jangan buka. Tapi masyarakat kita tidak bisa. Kita bawa ke pemakaman, ditolak oleh masyarakat di sana. Berkembang kemudian, loh, kenapa ini kok dimakamkan di tempat khusus? Kan kalian sendiri yang minta. Gitu loh. Saya ingatkan kembali ini. Saya mengingatkan lagi nih, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi yang bilang, ada orang yang mengaku ahli di televisi, dia bilang kalau orang sudah meninggal kan sudah mati semua, inangnya meninggal maka dia virusnya juga mati. Virusnya mati. Oke, virusnya mati, tapi butuh waktu beberapa jam untuk dia bisa mati. Yeah. Jadi kalau dia buka itu peti, dia buka itu semua plastik yang sampai 3 lapis kita bungkus, ya, kemudian dia taruh di rumahnya, bayangkan itu virus masih menyebar kemana-mana. Betul. Ya, satu hal itu yang tidak diungkap. Orang yang mencuri jenazah kemarin itu banyak yang positif, cuman tidak diungkap oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan kegelisahan. Pasti akan gaduh lagi. Iya, seperti ya, itu. Mungkin karena waktunya sangat terbatas. Asik sekali diskusi sebenarnya pada pagi hari ini pendengar, tapi sayang sekali waktunya membatasi kita. Mungkin ada hal-hal atau himbauan mungkin dari Dewan Masjid Indonesia, dalam ini Dr. Abdul Aziz, ya, mungkin hal-hal yang perlu disampaikan pada masyarakat yang sangat urgent di masa pandemi ini. Silakan. Ya, jadi kepada masyarakat kami menghimbau tetap waspada dan mawas diri, ya. Jangan kendor melaksanakan 3M ini. Memakai masker yang standar dengan cara yang standar, mencuci tangan, ya, dengan air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, ya. Kalau ada masalah agama yang dipertentangkan, silahkan dengarkan ulama kita. Ya, jangan membuat fatwa sendiri, karena yang mengerti agama adalah ulama-ulama kita. Kita ini apa sih? Ya, saya kira demikian. Dr. Erwin, silakan Dr. Erwin. Baik, jadi senada barangkali ya yang dengan yang disampaikan oleh Dr. Aziz, dan saya menambahkan untuk pemuka agama, ya, marilah kita bersama-sama, ya, bersinergi dengan pemerintah, dengan dinas kesehatan setempat untuk bersama-sama mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat kita, mengedukasikan umat kita, karena dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga keberlangsungan hidup, ya, kita sesungguhnya telah menjalankan bagian dari ajaran atau nilai-nilai baik dari agama kita, ya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai toleransi, kemudian nilai-nilai kebersamaan, ya, bahkan juga di situ ada nilai gotong royong, ya, yang dan ada nilai kedermawanan di dalamnya. Nah, satu pesan lagi bahwa apabila dari masyarakat ada yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelayanan sehubungan dengan COVID-19 atau ingin mendapatkan informasi yang lebih lagi mengenai COVID-19 dan juga bantuan-bantuan dari Palang Merah Indonesia, itu dapat menghubungi nomor telepon 0823 4461 4416. Jadi dapat melalui telepon, SMS, atau dapat dengan melalui WhatsApp, ya. Ataukah bisa juga langsung ke alamat kantor PMI Sulsel, yaitu di Jalan Lanto Dempa Sewang nomor 55. Jadi pelayanan ini juga termasuk misalnya dari antara masyarakat ada yang ingin mendapatkan pelayanan untuk penyemprotan desinfektan. Itu bisa juga dengan menghubungi nomor tersebut 0823 4461 4416. Baik. Ya, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Terima kasih banyak Dr. Aziz. Terima kasih. Erwin, terima kasih banyak, ya. Demikian pendengar spesial talkshow kita pada pagi jelang siang ini mengenai peran pemuka agama di masa pandemi COVID-19. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.